Apa ini? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya. Sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya jadi dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita membaca pembacaan Mazmur pasal yang ke-19 ayat 2 sampai 7. Kita akan membacanya secara berbalasan.
Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Kembali kita memuji Tuhan dari PKJ 27 bait yang ketiga, nyanyikanlah nyanyian baru. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dari Kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 dan sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Jika kita sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita menghadap Tuhan memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Atas kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau memperkenankan kami melakukan segala aktivitas kerja dan pelayanan kami. Dan di malam hari ini Bapa, Engkau berkenan menjumpai kami dalam ibadah keluarga di Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kami bersyukur Tuhan untuk perkenanan-Mu yang boleh menjumpai kami bahkan di saat ini Bapa, ketika Engkau akan berfirman bagi kami melalui hamba-Mu ini. Biarlah ya Tuhan Engkau urapi setiap kami, baik hamba yang akan menyampaikan pemberitaan firman maupun setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Sehingga setiap kami Tuhan dikuatkan, bukan hanya untuk mendengar, tapi lebih dari itu Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Biarlah hikmat dan Roh Kudus-Mu menaungi kami Tuhan, sehingga kami terus menceritakan tentang kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama-sama kita membaca dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakannya seperti kita membaca Mazmur berbalasan tadi. Saya akan membacakan ayat-ayatnya yang mengarah keluar. Ibu bapak saudara akan dibantu oleh rekan pemandu lagu membaca ayat-ayatnya yang mengarah ke dalam. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 dengan perikop pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai, orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan disilahkan duduk kembali. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengawali renungan kita di malam ini dengan sekedar menyegarkan ingatan kita bersama tentang kitab Mazmur. Kalau berbicara tentang Mazmur, maka yang ada dalam benak kita rata-rata bersama adalah penulisnya pasti Raja Daud. Penulisnya pasti Daud. Padahal tidak semua tulisan di dalam Mazmur digubah oleh Daud. Beberapa catatan penafsir mengatakan bahwa mayoritas tulisan dalam kitab Mazmur adalah gubahan Daud. Artinya sebagian besar, tetapi bukan semua ditulis atau digubah oleh Daud. Namun ada juga tulisan yang ditulis oleh orang lain. Sebut saja Salomo, anak Raja Daud. Salah satu Mazmur gubahannya ada pada pasal setelah bacaan kita. Ada pada pasal 127. Kalau Ibu Bapak Saudara cermat, maka Ibu Bapak Saudara akan menemukan di bawah perikop yang diberikan oleh LAI, di situ tertera nyanyian ziarah Salomo. Artinya Mazmur itu digubah oleh Salomo. Ada juga Mazmur yang digubah oleh Bani Korah, Heman, Asaf. Dan kalau secara etimologi atau secara akar katanya yang diambil dari bahasa Ibrani, Mizmor, artinya sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Dari asal bahasa Ibu Bapak dan Saudara, kita bisa mengatakan, kita bisa menyimpulkan bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang berisikan nyanyian. Nyanyian yang digubah Daud, Salomo, Bani Korah, Heman, Asaf, dan juga penulis lainnya tanpa nama. Sesuai asal kata, mereka menuliskan nyanyian, dan nyanyian yang mereka tulis adalah nyanyian yang dipakai dalam peribadahan, baik di kemah suci maupun di bait suci. Kalau kemudian diberi pertanyaan tentang siapa Daud dan siapa Salomo, siapa yang tidak kenal Ibu Bapak Saudara dengan kedua sosok raja tersebut? Lalu siapa Bani Korah, siapa Asaf, siapa Heman, dan orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang menulis pengalaman iman ke dalam nyanyian? Ibu Bapak dan Saudara, sesuai dengan nama kitab yang artinya nyanyian, maka dalam ritual ibadah yang dilakukan umat dalam kemah suci ataupun bait suci, tentu ada yang namanya pemimpin pujian atau pemandu lagu atau kantoria. Bani Korah, Asaf, maupun Heman dan orang-orang yang namanya tidak disebut yang menuliskan Mazmur ini, mereka memegang peranan penting untuk mengingatkan kembali umat tentang sejarah perjalanan mereka dan bagaimana Allah selalu ada dalam perjalanan hidup mereka. Allah adalah sosok yang melebur, yang menjadi satu dalam hidup umatnya. Sehingga di awal renungan ini, yang mau disampaikan begini, bahwa menjadi seorang pemandu lagu, menjadi seorang kantoria, menjadi seorang pemimpin pujian bukan tugas pelayanan yang mudah, tetapi mulia. Karena melalui nyanyian dan puji-pujian, umat Tuhan diajak untuk mengalami Tuhan
dalam setiap nyanyian dan puji-pujiannya. Karena ini adalah tugas yang mulia, maka perlu perencanaan dan persiapan yang matang. Saya percaya bahwa kantori atau pemandu lagu di malam hari ini beserta dengan pemusik pasti sudah punya persiapan yang matang. Sehingga setiap umat Tuhan, ibu bapak saudara yang beribadah dari rumah saat ini, mengarahkan hatinya melalui nyanyian untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab yang dipakai sebagai nyanyian dalam peribadahan ini pun dibagi berdasarkan 3 fase atau 3 tahap pengalaman iman umat Israel. Fase yang pertama adalah nyanyian yang ditulis sebelum pembuangan. Fase yang kedua adalah nyanyian-nyanyian yang ditulis ketika umat ada dalam pembuangan di Babel. Dan nyanyian yang ketiga adalah nyanyian yang ditulis ketika umat bebas dari pembuangan, pasca pembuangan. Kalimat ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion pada ayat yang pertama, bacaan kita ini menerangkan kepada kita semua bahwa Mazmur ini dinyanyikan pada masa pasca pembuangan 70 tahun. Setelah 70 tahun mereka hidup di Babel, barulah Mazmur ini digubah. Pemazmur mengajak umat saat itu untuk mengingat tentang masa-masa di mana mereka sudah sangat menderita, menjalani masa-masa pembuangan. Sehingga pemulihan Tuhan bagi mereka rasanya seperti mimpi. Kenyataan yang mereka hadapi terlalu pahit, sehingga pemulihan itu seperti mimpi bagi mereka. Hidup yang tadinya dijalani penuh dengan air mata, perjuangan sebagai budak, dan penderitaan di tanah pembuangan, di tanah yang asing, diganti dengan tawa dan sukacita. Lidah yang tadinya mengeluarkan suara putus asa, diganti dengan sorak-sorak atas pemulihan yang diberikan Allah. Ibu bapak dan saudara, Yeremia pasal 25 mencatat apa yang dialami oleh umat Tuhan ini jauh-jauh hari sebelum mereka mengalaminya. Baik mereka akan masuk dalam tanah pembuangan ataupun mereka akan bebas dari tanah pembuangan, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 25. Bangsa-bangsa yang tadinya meremehkan keberadaan orang-orang Israel, bangsa-bangsa yang tadinya menertawakan iman mereka kepada Tuhan, berkata bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Itu ada pada ayat 2 bacaan kita. Bahkan umat Tuhan sendiri yang merasa bahwa ini mimpikah kita dibebaskan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Mereka sendiri mengatakan, mengaku bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar bagi mereka, sehingga mereka dapat bersuka cita. Umat Tuhan, kalau kita melihat dalam bacaan kita saat ini, maka kita akan menemukan bahwa bagian bacaan kita ini pun terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama menjelaskan tentang keterangan Mazmur ini. Mazmur pasal 126 ini adalah mazmur nyanyian ziarah yang mau mengingatkan umat tentang bagaimana perjalanan peziarahan mereka. Nyanyian ziarah, kemudian ayat 1 sampai ayat 3 itu bagian yang kedua. Dan bagian yang terakhir, bagian yang ketiga adalah bagian setelah spasi yang cukup luas. Kalau ibu bapak saudara melihat pada Alkitab yang tercetak maupun Alkitab digital di gadget masing-masing, maka di situ pun terlihat dengan jelas ada spasi yang cukup luas, menandakan bahwa ada bagian selanjutnya. Bagian terakhir ayat 4 sampai ayat 6 ini mau menceritakan kepada umat saat itu dan kita semua saat ini bahwa ada pengharapan di masa depan. Dalam ayat 4 kata pulihkanlah,
menunjuk kepada suatu keadaan di mana pengharapan itu ada di masa depan. Berarti pemazmur sedang berbicara tentang konteks yang dialami oleh pemazmur dengan mengingat dan berdasarkan pada pertolongan di zaman masa lampau. Umat berseru agar Tuhan kembali mengerjakan pembebasan, penyelamatan, pemulihan yang sama sehingga tercipta kembali kehidupan yang baru. Ada suatu kepercayaan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan pembaruan itu sebab telah terbukti ketika Ia memulihkan tanah Negeb, yaitu tanah yang kering namun di situ Allah berikan air. Ibu Bapak dan Saudara bisa buka pada gadget atau smartphone masing-masing dan mencari di Google dengan keyword Negeb. Dan kalau Ibu Bapak klik gambar, maka di situ yang tertera di tanah Negeb itu adalah tanah yang sangat gersang, tanah yang sangat kering. Namun Tuhan berikan air, rasanya seperti mimpi. Sehingga mereka pun memohon pemulihan dari Tuhan. Seperti Tuhan memulihkan tanah Negeb yang sangat kering tapi Tuhan berikan air. Ayat 5 sampai ayat 6 kemudian sangat populer, Ibu Bapak dan Saudara, kalau saya boleh katakan ayat ini cukup populer di kalangan orang-orang yang sedang berjuang. Walau kini ada salah satu pujian, salah satu lagu yang mengatakan walau kini ku menabur benih dengan air mata, namun satu saat ku percaya akan pulang membawa berkas-berkasnya. Ada pada ayat 4 dan ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Ibu Bapak dan Saudara, situasi yang dialami oleh umat Israel di pembuangan pada saat itu, jika kita ibaratkan dengan keadaan kita saat ini, maka sama dengan peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mereka mengalami kesakitan itu, Ibu Bapak dan Saudara, selama 70 tahun. Kalau 70 tahun hari-hari yang mereka jalani penuh dengan air mata, maka kalau kita ibaratkan dengan usia seseorang di usia 20 tahun, ia mengalami hari-hari penuh dengan air mata, maka pada usia 90 tahun dia baru akan mengalami lagi yang namanya tawa dan sorak-sorai. Sudah tidak ada lagi daya. Karena 70 tahun lamanya mereka hidup dalam pembuangan, mereka hidup dalam tangis, mereka hidup dalam ratapan. Ayat 5 dan ayat 6 ini Ibu Bapak dan Saudara menerangkan hal yang sama. Pemazmur menggambarkan pengalaman umat ibarat suatu proses menanam. Kemudian ada hal menarik yang bisa kita temukan dalam ayat 6 ketika pemazmur menggambarkan dengan kalimat orang yang berjalan maju dengan menangis. Orang yang berjalan maju dengan menangis, bukan hanya menangis tapi ada sesuatu aktivitas yang dilakukan, berjalan maju. Artinya dalam penderitaan dan ratapan yang dialami, tetap harus ada hal yang dilakukan. Kita tidak bisa hanya meratap dan menangis tanpa melakukan apa-apa lalu berharap ada suatu perbaikan hidup. Selain menghukum, tujuan Allah menempatkan umat Israel di tanah pembuangan adalah juga supaya mereka belajar, mereka merenungkan serta melakukan perubahan atas setiap hal yang sudah mereka lakukan menyakiti hati Allah. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam Roma, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah turut bekerja Ibu Bapak Saudara. Namun di dalam dunia yang serba maju dan instan ini, banyak orang yang tidak lagi mau berproses. Kebanyakan orang hanya melihat hasil tanpa tahu proses yang dijalani. Ingatlah bahwa Allah turut bekerja. Allah bukan pesuruh yang mengerjakan perintah dan keinginan kita. Kita kerjakan, kita doakan.
Allah lakukan bagian Allah dalam pekerjaan dan pergumulan kita. Orang yang berjalan maju dengan mencucurkan air mata, bukan orang yang mencucurkan air mata saja diam di tempat tidak melakukan apa-apa, tapi yang berjalan maju. Bahkan sambil maju pun ia harus tetap menaburkan benih. Bukan hanya maju menangis dan meratap. Ibu bapak dan saudara, hal ini juga mau menerangkan kepada kita di dalam masa pandemi ini, bahwa kita tidak bisa lagi hanya meratap. Kita tidak bisa terus-menerus bersungut. Kita tidak bisa terus-menerus menanyakan kapan pandemi ini berakhir dan tidak melakukan apa-apa. Karena tidak seorang pun yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, atau kapan semua umat manusia mulai terbiasa dengan pandemi COVID-19 ini. Apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan di tengah pandemi ini dengan tetap mengingat protokol kesehatan yang menjadi peraturan mendasar saat ini. Para presbiter sektor, majelis sektor, tidak bisa terus terlena dengan keadaan pandemi yang membatasi pertemuan dan pelayanan dengan umat Tuhan. Di zaman yang sangat maju ini, berbagai hal dapat diupayakan untuk tetap menjangkau umat Tuhan yang memang perlu untuk didukung dan ditopang dengan doa. Umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, pengalaman bangsa Israel merupakan suatu peristiwa yang terus berulang dalam hidup manusia. Siapa manusia di dunia ini yang tidak punya pergumulan atau yang tidak pernah mengalami penderitaan? Setiap orang pasti dan pernah mengalami ada pada titik terendah di hidupnya. Semua orang punya ceritanya masing-masing. Namun melalui pemazmur malam ini, kita diingatkan kembali dan dikuatkan bahwa dalam titik terendah hidup kita, Tuhan ada. Kita tidak pernah menjalani pergumulan dan cobaan hidup kita sendiri. Mungkin ketika ada dalam pergumulan yang berat atau dalam kesesakan, kita merasa Tuhan tinggalkan. Seperti bangsa Israel yang menjalani 70 tahun hidup dalam pembuangan sampai mereka merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Begitu lamanya mereka merasakan penderitaan. Namun sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sejarah bangsa Israel dan pengalaman iman ibu bapak saudara dan saya membuktikan hal itu. Mungkin kita yang menjauh dan merasa Tuhan jauh, tetapi kenyataannya Tuhan selalu dekat dengan kita. Ini pengalaman iman pemazmur yang dinyanyikan untuk mengingatkan dan menguatkan umat yang ada pada masa itu, untuk diminta kembali mengingat pengalaman iman mereka ketika mereka ada dalam masa pembuangan di Babel. Tuhan adalah yang menyelamatkan, mengasihani, dan memulihkan. Tuhan bekerja dalam sejarah kehidupan manusia baik dahulu, sekarang, dan seterusnya. Tuhan memberikan pemulihan bagi setiap orang yang berjeri lelah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut memberi syukur pujian terima kasih kepada Allah karena perbuatannya yang besar itu, yaitu keselamatan, pemulihan, dan kasih-Nya yang tidak pernah binasa. Perbuatan-perbuatan Allah bagi umat-Nya telah terbukti dalam kehidupan sejarah. Dan melalui sejarah kehidupan bangsa Israel, kita dapat melihat bagaimana Allah mengangkat orang tertindas, orang yang dahulunya tidak ada lagi harapan, menjadi umat-Nya. Israel yang keluar dari tanah pembuangan merupakan suatu bukti bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan umat-Nya secara tidak terduga.
Di mana ada keputusasaan, kesesakan, penderitaan, di situ Allah bekerja. Ibu, bapak, dan saudara, gereja pun dalam sejarahnya diperhadapkan dengan situasi yang hampir punah, namun dihidupkan kembali dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sehingga gereja sebagai persekutuan orang percaya senantiasa dipanggil untuk dikuatkan, dibangkitkan, dipulihkan, dan dimotivasi. Dalam kehidupan setiap orang percaya, Tuhan selalu hadir memberi berkat. Walau terkadang rasanya berbeda dengan apa yang ibu, bapak, saudara, dan saya harapkan. Tetapi Tuhan Allah selalu membuktikan bahwa jawaban Tuhan, kehendak Tuhan lebih berharga dari apapun yang menjadi harapan kita. Kehidupan orang percaya seperti berjalan dengan menabur air mata, yaitu pergumulan, tantangan, dan masalah. Tetapi janji Tuhan selalu memberikan harapan bahwa ini bukan akhir. Akhir dari pergumulan sebagai orang percaya adalah pemulihan dan kemenangan. Orang percaya, ibu, bapak, saudara, dan saya senantiasa diajak untuk menguatkan iman bahwa Allah mendatangkan pemulihan bagi pergumulan dan penderitaan umat-Nya. Walau terkadang kita tidak melihat jalan yang kita tempuh, walau terkadang kita harus tertekan dan merasa tidak berdaya, iman kita terarah kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita berjalan sendiri. Pun dengan persediaan yang sedikit, kita tetap dipanggil untuk menabur. Kita diajak untuk menabur. Karena pada akhirnya Allah mendatangkan sorak-sorai untuk kita tuai. Dan sebagai akhir dari renungan kita di malam ini, izinkan saya membacakan bagian akhir dari renungan SBU kita di malam hari ini. SBU 14 April, bagiannya yang malam. Pengalaman bangsa Yahudi itu selalu bisa terjadi pada setiap orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Namun di ujung segala pergumulan, segala air mata dan harapan, mujizat Tuhan selalu terjadi bagi setiap orang yang percaya dan bersandar kepadanya. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 396, bait 1 dan 3. Mentari hidupku,
Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia. Di malam hari yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawakan segala syukur kami atas segala kasih, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sebab siapakah kami ini ya Tuhan? Kami penuh dengan dosa dan ketidakberdayaan. Namun Engkau mengangkat kami, Engkau memulihkan kami. Engkau menganggap kami berharga dan menjadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, tiada kata lain yang dapat kami sampaikan kepadamu selain syukur dan terima kasih atas setiap hal baik yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kesempatan malam hari ini Engkau menjumpai kami dalam ibadah keluarga besar Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun umat-Mu, keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, perjumpaan-Mu dengan kami bermakna, bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan adalah Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami, bahkan di dalam titik terendah hidup kami sekalipun. Tuhan selalu menyertai kami. Di malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh bersama-sama kami dengarkan di malam hari ini. Biarlah pengalaman iman bangsa Israel boleh juga menguatkan dan mengingatkan kami dalam menjalani pergumulan kami yang berat, bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada waktu-Mu yang tepat Tuhan, Engkau memberikan pemulihan yang mendatangkan sukacita dan sorak-sorai bagi kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami doakan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang Engkau perkenankan melayani di malam hari ini. Presbiter sektor pelayanan 3 sebagai majelis bertugas, pemandu lagu, organis, tim multimedia, Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, pun pegawai kantor gereja yang boleh turut bekerja sama sehingga tata ibadah dan setiap kelengkapan ibadah boleh ada di malam hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanan kami, setiap pengabdian kami, sehingga ibadah kami ini ya Tuhan, pelayanan kami ini berkenan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami di malam hari ini ya Tuhan mau mendoakan untuk setiap umat-Mu yang hidup dalam pergumulan, baik mereka yang bergumul dalam pekerjaan, mereka yang bergumul untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka yang bergumul untuk anak-anak mereka, adik-adik mereka yang ada dalam pendidikan, dalam masa-masa menghadapi ujian-ujian, baik ujian kelulusan maupun ujian kenaikan kelas. Kami doakan hikmat Tuhan memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini ada dalam dunia pendidikan. Tidak mudah bagi mereka menjalani proses belajar online ya Tuhan. Namun hanya dalam perkenanan-Mu saja ya Bapa, mereka sudah boleh menjalani proses ini selama 1 tahun berjalan. Kami yakin dan percaya bahwa tidak sedikit pun hikmat-Mu undur daripada mereka. Engkau akan terus memberikan roh pengetahuan, akal budi bagi mereka ya Bapa. Kami doakan untuk setiap umat-Mu dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu bergumul sendirian. Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Bahkan sebagai bagian dari keluarga besar Jemaat Bahtera Kasih Makassar, kami doakan untuk umat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit yang dialami.
di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan Yesus, doa kami di malam ini, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka lewat setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsikan, bahkan lewat setiap perhatian, cinta, kasih, topangan dari keluarga. Mereka boleh merasakan tangan Tuhan terulur menjamah mereka, dan pemulihan Tuhan menjadi bagian dari hidup mereka. Kami doakan ya Tuhan di malam hari ini untuk setiap umat Tuhan yang boleh bersyukur bersuka cita atas pertambahan 1 tahun usia dalam hidup mereka. Tuhan hadir dan lengkapi syukur sukacita mereka, sehingga di dalam usianya yang baru, mereka boleh memaknai Tuhan pakai mereka sampai saat ini untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi setiap orang yang berada di sekitar mereka. Berkati akan keluarga-keluarga, berkati pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga di malam hari ini mau mendoakan untuk setiap pelayan-pelayan yang Tuhan utus ada di tengah-tengah kehidupan Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kami doakan untuk Bapak Pendeta Roberto Wage sebagai Ketua Majelis Jemaat, yang juga Tuhan percayakan sebagai Ketua BP Mupel di Sulsel Barat. Dalam tugas tanggung jawab yang berat ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sertakan hikmat Tuhan yang terus menolong dan menguatkan Bapak Pendeta dalam menjalani akan setiap tugas tanggung jawab pelayanannya ya Bapa. Keluarga yang selalu menopang dan mendukung, kami doakan mereka juga ada dalam perkenanan cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati, menyertai mereka dalam segala kegiatan dan aktivitas mereka ya Tuhan. Kami doakan untuk Ibu Pendeta Dina selaku pendeta jemaat. Tuhan juga mau terus memberkati, menyertai Ibu Pendeta dalam tugas tanggung jawab pelayanannya di tengah-tengah Jemaat Bahtera Kasih, pun sebagai seorang ibu bagi keluarga yang dikasihinya. Tuhan yang terus kuatkan Ibu Pendeta dalam pelayanan-pelayanan yang berjalan. Kami doakan juga untuk keluarganya yang terus mendukung, menopang. Tuhan boleh terus memberkati, menyertai mereka. Kami doakan untuk para pendeta kami, pendeta-pendeta seasas yang Tuhan utus untuk ada dan melayani di tengah-tengah Jemaat Bahtera Kasih. Tuhan yang terus memberkati, menyertai akan para pendeta kami, keluarga-keluarga yang selalu menopang, mendukung mereka dalam pelayanan. Mereka juga ada dalam perkenanan cinta kasih dan berkat-Mu ya Tuhan. Kami doakan untuk para presbiter dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 12. Kami doakan untuk pegawai kantor gereja, BPPJ, PHMJ. Kami doakan untuk koster, cleaning service, security, vikaris, setiap kami Tuhan yang memberi diri untuk melayani di tengah-tengah jemaat-Mu, unit-unit misioner yang ada, ke-6 pelkat, komisi, panitia yang ada. Tuhan mampukan setiap kami, sehingga kemampuan dari Tuhan kami berdayakan untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan dalam sepanjang hidup dan pelayanan kami. Keluarga-keluarga kami yang terus menopang mendukung kami dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kami, mereka juga ada dalam perkenanan cinta kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan di malam hari ini untuk bangsa dan negara kami yang ada dalam berbagai upaya untuk pemulihan ekonomi, untuk penyembuhan di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau memberkati segala upaya yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan negara kami, para pemerintah daerah-daerah kami. Hikmat-Mu Tuhan yang boleh terus Engkau nyatakan bagi mereka, sehingga setiap apapun yang Engkau rencanakan, yang direncanakan oleh para pemerintah bangsa dan negara kami, diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kesejahteraan, keamanan, keadilan boleh menjadi bagian dari kehidupan kami sebagai warga negara
Indonesia ini ya Tuhan. Kami doakan untuk aparat TNI dan Polri yang terus berupaya bersama-sama dengan pemerintah bangsa dan negara kami menghadirkan keamanan. Tuhan yang boleh terus kuatkan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami doakan situasi pandemi COVID-19 yang terus menjadi pergumulan kami umat manusia di muka bumi ini. Dalam berbagai upaya untuk terus menghadirkan vaksinasi, Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang terus campur tangan di dalamnya, sehingga semua dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Tim medis yang bekerja untuk terus menjangkau dan menjamah setiap umat Tuhan yang masih ada dalam paparan virus corona, Tuhan yang boleh terus kuatkan mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga. Masih banyak yang hendak kami mohon dan kami minta, tapi kami menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Untuk itu ya Tuhan, ampunkanlah segala salah dan dosa yang kami lakukan bertentangan dengan kehendak-Mu. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami menaikkan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Jemaat, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Sehari kita telah bekerja dalam keterbatasan dan kekurangan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi dari PKJ 147 bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Di sini aku bawa. Dibandingkan berkat-Mu
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk di dalam warta jemaat, ibadah keluarga Rabu 14 April 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena, pelayan liturgi diaken dari sektor pelayanan 3 Jemaat Bahtera Kasih, organis Saudara Asep Pagorai, pemandu lagu Ibu Fani Saya, produksi siaran tim multimedia, dan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKBP. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 14 April 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih. Umat Tuhan, untuk menerima amanat dan pengutusan, mari berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu kupegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian, sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai,
Selamat malam, Tuhan memberkati.